Alhamdulillah, ini pertemuan pertama di malam Selasa bertepatan dengan bulan Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Alhamdulillah, dari panjang umur kita sama Allah Ta'ala. Kesempatan yang baik sekali buat kita untuk mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal pribadinya beliau, mengenal akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah dan kesempatan yang paling tepat ketika bulan Rabiul Awal. Kita gunakan sebaik mungkin. Makanya sudah bukan waktunya lagi memperdebatkan boleh hendaknya maulidan, ya, bukan waktunya lagi. Nah, kalau maulidan bagus, pasti diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang semacam itu, atau ada yang berkata kalau maulidan bagus pasti sudah didului para sahabat, para tabi'in, sudah bukan waktunya, ya, sudah bukan waktunya. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengadakan azan sholat Jum'ah 2 kali. Itu pertama kali ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama kalinya azan dikumandangkan, azan sholat Jumat dikumandangkan 2 kali. Para sahabat langsung menerima, langsung menyetujui, langsung disetujui tanpa ada yang engkar. Tanpa ada yang mengatakan kalau itu baik pasti sudah diperintahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bilang gitu. Atau kalau ada azan salat Jum'ah 2 kali itu baik pasti sudah didului sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Umar. Tidak ada yang ngomong gitu. Tapi ketika zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu baru ditampakkan sama Allah Ta'ala kebutuhan, kepentingan azan salat Jumat diadakan 2 kali. Akhirnya Sayyidina Utsman mengadakan azan salat Jumat 2 kali. Zaman kita juga gitu. Maulid ini dibaca dengan diperhatikan makna-maknanya yang bisa. Yang tidak bisa, sepokok duduk ada barokahnya. Itu ya gitu. Kita kepingin menerima barokah-barokahnya, mempelajari akhlaknya. Apalagi zaman sekarang ya, kita sangat butuh mengenal Nabi kita. Sudah jauh tempat, jauh waktu, tidak ada perayaan maulid, ya tambah jauh umat dari nabinya. Ya. Tapi ya kita harus mempertahankan seperti adatnya para aulia, para ulama, para sholihin yang mengadakan maulid. Jangan diadakan dengan dicampuri munkarat, kemungkaran. Kita jaga itu. Untuk ta'lim ketika selama bulan Rabiul Awal, insya Allah akan Al-Fakir gunakan untuk membacakan Syama'ilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita lebih mengenal pribadinya beliau. Faedahnya besar sekali itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling saleh, paling afdal. Itu aja menerima kemanfaatan dengan mendengarkan kisahnya para nabi-nabi sebelumnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua itu, kisah para nabi itu kami kisahkan kepadamu wahai Nabi. Naqussu 'alaika bihi min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu wahai Nabi. Menambah yakin, menambah kuat, menambah tegar. Itu Allah Ta'ala menggunakan cara
dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisahnya nabi-nabi sebelumnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling afdal ketimbang nabi-nabi yang dibacakan kisahnya. Apalagi kita butuh tathbitul fuad, keteguhan hati zaman akhir kok kita ini. Di dunia zaman akhir butuh kita itu tathbitul fuad. Mendengarkan kisah para nabi-nabi baik sekali. Apalagi mendengarkan kisah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Keterangan Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fakir ambil dari kitab Al-Insanul Kamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil yang disusun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala kamalu taharati nasabihi syarif. Yang pertama, sempurnanya kesucian nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma waladani min sifahil jahiliyyati syai'un, ma waladani illa nikahul Islam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak dilahirkan dari perzinahan jahiliyah sedikit pun tidak ada. Saya tidak dilahirkan kecuali dengan nikah Islam. Nah, dijaga itu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada celah. Enggak ada celah buat orang untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisham bin Muhammad Al-Kalbi meriwayatkan dari bapaknya berkata, kata betulin Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah. Hisham bin Muhammad Kalbi dari ayahnya berkata, saya menulis 500 ibu dari leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas. Ibunya ini, bin bapak sampai Nabi Adam alaihi salam banyak yang nyatet. Ini ibu ini. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam binti Ibnu Abdullah. Ibunya Sayyidah Aminah. Sayyid Abdullah punya ibu. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib punya ibu. Ibunya itu dicatat semua ada 500 nama. Ada terdata, tercatat semua dan tidak ada dari ibunya, leluhur-leluhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dengan cara jahiliyah sedikit pun tidak ada. Semuanya dengan nikahul Islam. Nikah Islam berarti ya ada saksi dua. Saksi ya seperti saksi Islam harus adil. Adil itu berarti ya harus mukmin. Nikah Islam kok. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yaltaqi abawaya qattu ala sifahin lam yazalillahu yunqiluni minal aslabit thayyibati ilal arhamit tahirah musaffan muhadzaban la tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bertemu kedua bapakku sedikit pun di dalam perzinahan. Tidak bertemu sedikit pun di dalam perzinahan. Tidak henti-hentinya Allah memindahkanku dari tulang rusuk yang baik ke rahim yang suci. Dipilih, dibersihkan, tidak bercabang dua cabang kecuali saya ada di paling baiknya dua cabang itu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa. Ketika itu membacanya min anfasikum. Tapi ini qiraah kalau tidak salah syadzah ya. Bisa dibuat untuk apa? Untuk tafsir kalau tidak salah. Yang mutawatir min anfusikum. Kemudian ketika membaca itu ayat min anfasikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana anfasukum nasaban wa sahran wa hasaban laisa fi abai millatun Adam sifah. Saya adalah yang paling
baiknya kalian semua nasabnya, peripernya, kehormatannya, tidak ada di dalam leluhurku semenjak Adam perzinahan. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam berkata, "Qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha." Saya membolak-balik bumi bagian timur baratnya. Falam ara rajulan afdhala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak melihat seseorang yang lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ara bani abin afdhala min bani Hashimin, dan saya tidak melihat anak turunnya bapak yang lebih mulia, yang lebih utama ketimbang Bani Hashim. Nah, kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu fi khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan hatta kuntu minal qarnil ladzi kuntu minhu." Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus di dalam sebaik-baik masanya Bani Adam, masa demi masanya. Sehingga saya berada di masa yang saya berada di situ. Sampai zaman yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamannya itu zaman paling afdal. Nah, gitu. Pokok semua yang berkenaan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi paling afdal. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalnya umat. Masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalnya masa. Kitabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalnya kitab. Sunnah yang paling afdal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya sudah dijadikan sunnatullah. Orang kok punya sambungan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berubah jadi baik. Tidak peduli sebelumnya. Tidak peduli sebelumnya kayak apa jeleknya. Kok akhirnya dia itu punya sambungan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah jadi baik. Mau tidak mau. Tadi dalam muqaddimah maulud, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mikirnya siapa itu? Sahabat? Iya, pasti sahabat. Walladzina ma'ahu. Tapi kalau kita umumkan makna secara lafziyah, orang yang bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sahabat maupun orang yang setiap zaman, meskipun di zaman sekarang, kok dia bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, akan berubah, asyidda'u 'alal kuffar. Pasti akan sama orang kafir akan keras. Toleransi tidak kayak gitu. No. Nah, gitu. Itu ma'iyatu Rasulillah. Tapi rohama'u bainahum, sama orang mukmin rahmah. Mesti itu. Punya ma'iyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujada, akan berubah jadi orang yang ahli rukuk, ahli sujud. Itu kan sifatnya para sahabat. Jangan lihat dzatiyah sahabat, mereka itu kayak gitu soalnya ma'a Rasulillah walladzina ma'ahu. Bisa kita dapatkan juga kalau kita ma'ahu. Kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi juga ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ikhlas mereka itu kalau amal. Pasti ada ma'iyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak cari-cari pujian, murain, itu tidak ada sambungan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau amal kok kepingin kepingin dipuji, alamat tidak punya ma'iyatu Rasulillah. Tapi kalau walladzina ma'ahu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tidak mau apa pujian, yang muji sama yang dipuji itu sama. Ngapain kita senang sama pujian orang yang sama kayak kita. Bahkan mungkin kita lebih baik.
Ngapain kita bangga sama pujian orang yang lebih rendah daripada kita. Tapi kalau orang yang ma'a Rasulillah, sudah atik pujian. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim. Tanda mereka ada di wajahnya. Wajahnya langsung kelihatan. Nur. Min atharis sujud. Karena bekas sujud. Wal wardu yamtazu bisima anis salami. Mawar beda dengan daun salam. Apa yang membedakan? Sima. Tandanya sudah kelihatan. Orang yang ma'a Rasulillah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Beda sama orang yang tidak punya ma'iyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu semuanya sifat-sifat sahabah. Ya betul, itu sahabah. Tapi jangan lihat sahabah. Kenapa mereka punya sifat gitu? Soalnya walladzina ma'ahu. Mereka adalah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa didapatkan orang yang ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Sesungguhnya Allah memilih makhluknya semua, maka Allah memilih dari makhluknya itu bani Adam, jenis manusia. Wa laqad karramna bani Adam. Thumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Kemudian Allah Ta'ala dari sekian bani Adam semuanya, Allah memilih bangsa Arab. Famaktarani minal Arabi, kemudian Allah memilihku dari Arab. Falam azal khiyaran min khiyarin, maka saya tidak henti-hentinya pilihan dari pilihan. Ala man ahabbal Araba fabihubbi uhibbuhum. Ingat kata Nabi, siapa saja orang cinta Arab, maka dengan cintaku saya akan cintai dia. Wa man abghadal Arab fa bi bughdi ubghidhum. Dan siapa yang membenci Arab, maka dengan kebencianku tak gunakan buat membenci itu orang yang benci Arab. Ya, zaman akhir banyak orang mengemas dengan propaganda. Ini apa kurang keras? Orang lali Jawane, jari ini apa? Tidak, bukan lali, kita tidak ada yang lali Jawa. Maulid, pakai kopiah putih, itu tidak ada yang lali Jawa. Masih ingat semua kok di Jawa, tidak usah khawatir. Tapi kita ini, semua, tidak cuma kita, semua orang Muslim tidak bisa dihentikan, senang Arab. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena ras, bukan karena daerah, bukan karena apa-apanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak akan bisa dibendung. Walau karihal munafikun. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Nah, mereka tidak suka melihat kayak gitu. Senangnya ya senang apa? Kacang asulali lancar, nah, kayak gitu. Tidak ada yang melupakan. Cuma orang Muslim jangan salahkan kalau mereka akan cinta Arab, bukan masalah negaranya wala apanya, karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terus terjadi, meskipun nanti sampai setelah generasinya kita akan seperti itu. Soalnya itu fitrahnya orang Muslim cinta sama Arab. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barokahnya ada dipilih sama Allah Ta'ala dari bangsa Arab. Terbang dari Arab, ya itu karena barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nambok gending, ya apa-apa mau gue gendingan. Tapi ya jangan salah kayak orang yang sedang terbang. Sorbanan, ya karena itu adat
Adatnya Arab karena itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya monggo sing kepingin dasinan, kepingin belangkonan, koboinan, fadhol. Tapi aja nyalake sing rebanan. Wis enak, simpel. Ya Allah, ada yang kayak gitu dan banyak sekarang. Hati-hati. Ya kalau itu dipelihara, itu ciri-ciri sifatnya orang munafik, benci Arab. Hati-hati. Kalau orang kepingin mikir selamat dunia akhiratnya, ya jangan punya sifat baghdad sama Arab. Ya Allah, wa'alam annahu alaihi salatu wassalam lam yusharikhu fi wiladatihi min abawahi akhun wala ukhtun lintihai safwatihima ilaihi wa qusuri nasabihima alaihi liyakuna mukhtassan binasabin ja'alahu Allah ta'ala linnubuwwati ghayatan wa litamami syarafi nihayatan. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan sama bapak ibunya tidak dibarengi dengan saudara laki, tidak punya saudara perempuan juga tidak punya, satu-satunya anak. Karena hikmahnya agar terhenti pilihan dari kedua ibu bapaknya khusus ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi terbatasnya nasabnya bapak ibunya khusus ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan nasab yang dijadikan sama Allah untuk nubuwah satu puncaknya. Dan agar sempurna kemuliaan di puncaknya. Makanya kalau kita melihat itu nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling baik-baiknya nasab. Itu semuanya ini ya buat membantu kita biar tambah cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nasabnya, dari wajahnya, dari akhlaknya, itu semua dibuat baik biar kita tambah terbantu buat mahabbah. Andai kan enggak, misal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup jadi Rasulnya Allah, dah. Ya sudah kita wajib mahabbah, apalagi ditambah semuanya itu ada kebaikan, ada keutamaan. Dan perkataannya Al-Hafidh Muhaddits Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi berkata, Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sawnan lismihi تركوا الصفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. Allah menjaga kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga leluhur-leluhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia-mulia hanya untuk menjaga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para leluhur-leluhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat meninggalkan perzinahan semuanya, maka tidak mengenai mereka celanya perzinahan. Mulai semenjak Nabi Adam sampai kepada bapak ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya buat kita. Orang kepingin jadi punya fadail itu juga diikhtiari dengan nasab yang baik. Nasab yang baik ini bukan kok saya harus jadi anaknya orang, enggak. Buat anaknya kita itu bangga punya nasab sama kita. Soalnya kita orang baik. Aku rak Gus sih, bapakku rak Kiai. Misal ada yang gitu. Iya buat anakmu Gus. Carane, ya kau jadi Kiai. Nanti anakmu jadi Gus. Gak usah nyalah ke wong tua. Kita punya kemuliaan itu dengan salah satunya itu nasab. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga. Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya bentuknya fisik Nabi dan indahnya bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
قال الإمام البوصيري رحمه الله فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sempurna maknanya, batinnya, dan zahirnya. Kemudian Allah Ta'ala memilihnya menjadi habiban kekasihnya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disucikan dari sekutu di dalam hal kebaikannya. Maka permata keindahan di dalam diri Nabi tidak bisa terbagi-bagi. Allah, tidak ada yang seperti itu lagi dah. Lam ara qablahu mithlahu wala ba'dahu. Qala al-Qurtubi lam yadhhar lana tamamu husnihi li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi berkata, tidak diperlihatkan untuk kita kesempurnaan keindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Karena kalau kita di dunia ini ditampakkan sempurnanya keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mata-matanya kita tidak akan mampu melihat. Jadi yang dilihat para sahabat ini ya hanya sebatas kekuatan para sahabat menerima keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bisa ngerti kesempurnaan keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau di surga. Jangankan kok melihat kesempurnaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ahlul jannah ini bisa melihat ke Tuhannya. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ke Tuhan mereka bisa melihat. Itu ketika di surga itulah nanti kita bisa melihat sempurnanya keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan kok di dunia ini ditampakkan sama Allah kesempurnaan keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya mungkin ya tidak jadi jihad mungkin ya. Ayo jihad sana keluar, di sini aja ya Rasulullah, jenengan mosok tak tinggal eman, wong kedep tok lho eman malah ninggal. Ya tidak ada yang nikah mungkin para sahabat. Di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus tidak mau pergi mungkin. Makanya buat kemaslahatan duniawiyahnya para sahabat mungkin Allah Ta'ala nyetel keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hadis-hadis Nabi, asar-asar riwayat yang sampai kepada kita mengenai keindahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sempurna sampai kepada kita. Dari situ maka termasuk sempurnanya iman kita adalah kita iman bahwa Allah telah menciptakan badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan di dalam bentuk yang tidak diperlihatkan, tidak dizahirkan sebelumnya maupun setelahnya manusia yang seperti itu. Termasuk kesempurnaan iman itu. Kata Syed Muhammad Maliki, kana min tamamil imani bih. Termasuk sempurnanya iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengimani bi annallaha subhanahu wa ta'ala qad ja'ala badanahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyun mithluh. Termasuk kesempurnaan iman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus iman bahwa Allah tidak menciptakan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserupai dengan badannya manusia yang sebelum atau setelahnya yang seperti itu, tidak ada. Paling indah harus. Kalau ada orang katanya ngaku iman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok ngomong, podo be kita, apa bedanya? Gak ada beda, gak iman iku be Nabi. Rembes nyolong jambu, gak iman iku. Nabi bedembes-embes no, wonge rembes dewi. Nyolong jambu, astagfirullah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu itu tidak pernah maksiat. Imam Nawawi ini
Imam Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sejak kecil tidak pernah maksiat Sayyidi Abdul Qadir ini radhiyallahu anhu. Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyidi Fakih Al-Muqaddam, ini semuanya semenjak kecil. Ya Allah, sudah kayak gitu ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolong sambil ke apa sih? Dipadake mbek awake mungkin waktu bocah. Ya Allah, itu tidak boleh itu. Karena min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala batanahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyun mithluh. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang banyak sekali. Ya Allah, orang-orang yang menyepelekan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka itu tidak ditampaki sama Allah Ta'ala ke hikmah, tidak ditampaki ilmu, tidak ditampaki adab. Makanya mereka akhirnya tidak bisa nerima manfaat. Idzil fata hasba i'tiqadihi rafi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Wajhuhu syarif, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Pembukaan setengah 11. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya. Seakan-akan matahari itu berjalan di atas wajahnya. Saking sempurnanya, saking Allah indahnya. Kita kalau sudah melihat orang yang sifatnya kayak gitu, ini tidak bisa mewakili. Pasti yang beliau rasakan ketika melihat lebih dari yang beliau ucapkan. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, itu mentok kalamnya, padahal dalam hatinya lebih dari itu. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa talak balak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم